Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Anjeli. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proses terjadinya gempa tektonik sampai dampak dari gempa tektonik itu sendiri. Nah, berikut penjelasannya. Nah, untuk mengawali pembahasan kita tuh harus tahu dulu pengertian dari gempa bumi. Gempa besar berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang dengan hebatnya. Semua orang keluar dari rumah. Mereka panik dan mencari pertolongan, mengharapkan selamat dari maut. Sekarang aku tahu. Gempa bumi itu adalah suatu keadaan di mana permukaan bumi kita itu mengalami getaran yang diakibatkan karena adanya pelepasan energi secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Nah, kebanyakan gempa bumi itu disebabkan karena pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Nah, jenis gempa bumi yang dibedakan berdasarkan penyebabnya ada 5. Yang pertama, ada gempa bumi tektonik. Yang kedua, ada gempa bumi tumbukan. Yang ketiga, ada gempa bumi runtuhan. Yang keempat, gempa bumi buatan. Yang kelima, gempa bumi vulkanik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada gempa bumi runtuhan. Yang mana gempa bumi runtuhan ini adalah salah satu penyebab dari tanah longsor. Nah, tanah longsor ini diakibatkan karena adanya erosi ataupun adanya gunung kapur yang runtuh. Dan juga bisa jadi karena penambangan yang runtuh. Nah, selanjutnya gempa bumi vulkanik, yang mana gempa bumi vulkanik ini disebabkan karena adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Nah, getaran yang dihasilkan dari gempa bumi vulkanik ini juga hanya dirasakan bagi penduduk di sekitar gunung berapi. Selanjutnya ada gempa bumi tumbukan, yang mana diakibatkan karena adanya jatuhnya benda langit seperti meteor. Nah, selanjutnya ada gempa bumi buatan, yang mana diakibatkan karena pemakaian bahan ledak yang memiliki daya ledak yang sangat besar. Nah, otomatis ini adalah gempa bumi yang bukan disebabkan karena alam, bukan, tapi disebabkan karena manusia sendiri. Nah, tapi gempa bumi ini dibutuhkan untuk menghancurkan gedung-gedung yang akan dibangun gedung baru lagi. Nah, selanjutnya ada gempa bumi yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita kali ini, yaitu ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi akibat adanya pergerakan lempeng di dalam bumi. Pergerakan lempeng terbagi atas 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Yang pertama adalah divergen. Divergen merupakan proses pergerakan lempeng yang saling menjauh akibat adanya tekanan magma dari dalam bumi. Selanjutnya konvergen. Konvergen adalah proses pergerakan lempeng yang saling mendekat akibat tekanan magma dari dalam bumi. Kemudian transform. Transform adalah pergerakan lempeng yang bergerak sejajar yang disebabkan oleh tekanan magma dari dalam bumi. Gempa biasanya disebabkan oleh konvergen dan transform. Konvergen bisa menyebabkan gempa karena apabila dua lempeng saling bertemu, maka akan terjadi guncangan yang sangat besar pada zona subduksi. Zona subduksi adalah area atau titik pertemuan antar lempeng, di mana pada titik ini terjadi gesekan antar lempeng yang menghasilkan getaran yang kuat. Getaran tersebutlah yang menyebabkan gempa bumi. Kemudian transform. Transform bisa mengakibatkan gempa karena saat kedua lempeng bergerak sejajar, akan terjadi gesekan yang kuat antar lempeng. Gesekan tersebut akan merambat ke permukaan bumi dan terjadilah gempa bumi. Gempa bumi dapat menimbulkan gejala dan dampak serius bagi kehidupan. Apabila gempa terjadi di dasar laut, maka hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Selain itu, gempa bumi juga menyebabkan kerusakan di bumi, seperti bangunan yang runtuh, jalanan yang rusak, bahkan sampai menimbulkan. Gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan karena pergeseran lempeng. Nah, pergeseran lempeng ini mengakibatkan energi-energi itu terkumpul ataupun tertimbun. Nah, lama-kelamaan, energi yang tertimbun tadi akan melepas dan mengakibatkan terjadinya gempa bumi tektonik. Nah, faktanya gempa bumi tektonik ini adalah gempa bumi yang paling sering terjadi di Indonesia. Nah, jika sumber gempa tektoniknya itu berasal dari laut, maka itu bisa mengakibatkan terjadi tsunami seperti di Kota Palu.
Nah, getaran yang dihasilkan dari gempa tektonik itu sendiri itu bisa merambat ke seluruh bagian bumi. Yang mana jika Indonesia mengalami gempa tektonik, maka negara-negara tetangganya bakal bisa berasa juga loh getarannya. Nah, sebenarnya kenapa sih pergerakan lempeng itu sangat berpengaruh terhadap bentuk permukaan bumi atau keadaan permukaan bumi itu? Nah, jawabannya karena struktur lapisan bumi itu terdiri dari beberapa lapis lempeng-lempeng. Dan lempeng-lempeng tersebut berukuran sangat besar. Nah, hal itulah yang mengakibatkan kalau si pergerakan lempeng ini sangat berpengaruh terhadap bentuk permukaan bumi. Nah, pergerakan lempeng itu dibagi menjadi 3, pergerakan lempeng divergen, pergerakan lempeng konvergen, dan pergerakan lempeng transform. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pergerakan lempeng divergen. Pergerakan lempeng divergen adalah pergerakan lempeng tektonik yang saling menjauh dan mengakibatkan adanya retakan-retakan yang menjadi jalan keluar si magma itu akan naik ke permukaan bumi. Dan dari magma tersebutlah akan munculnya pulau vulkanik. Contoh pulau vulkanik yang diakibatkan karena keluarnya magma dari gerakan divergen adalah pulau di tengah Samudra Atlantik. Dan selanjutnya ada pergerakan lempeng konvergen, yang mana pergerakan lempeng ini diakibatkan karena adanya lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga dua lempeng tersebut saling bertumbukan antara lempeng samudra dan juga lempeng benua, yang mana lempeng samudra itu akan melengkung dan masuk ke bawah lempeng benua. Contoh hasil dari pergerakan konvergen ini adalah Palung Peru Chile, Palung Jawa, dan juga pegunungan Himalaya. Nah, selanjutnya ada pergerakan lempeng transform. Pergerakan lempeng transform ini diakibatkan karena adanya lempeng tektonik yang saling bergesekan berlawanan arah. Contohnya seperti pada gerakan lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng daratan Amerika Utara yang membentuk sesar atau patahan San Andreas. Lalu selanjutnya, kenapa ya gempa bumi itu lebih banyak diakibatkan karena pergeseran lempeng konvergen maupun pergeseran lempeng transform? Nah, selanjutnya akan kita bahas. Nah, pergerakan lempeng konvergen ini bisa mengakibatkan gempa karena bertemunya dua lempeng yang mengakibatkan guncangan dengan kekuatan yang sangat besar pada zona subduksi. Nah, apa sih zona subduksi itu? Zona subduksi itu adalah titik pertemuan antara kedua lempeng yang dimana terjadinya gesekan. Nah, pergerakan lempeng transform ini bisa mengakibatkan gempa karena ketika dua lempeng tersebut bergerak secara sejajar, mereka itu saling bergesekan yang sangat kuat antar lempeng. Makanya bisa mengakibatkan gempa bumi. Ada beberapa tahapan terjadinya gempa tektonik. Yang pertama, adanya lempeng tektonik bumi di suatu tempat. Nah, lempeng-lempeng tersebut akan tersusun menjadi struktur lapisan bumi. Nah, lempeng-lempeng tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Maka dari itulah, setiap pergerakannya itu sangat mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Nah, si lempeng tersebut juga memiliki berbagai aktivitas gerakan. Nah, di tahap yang kedua, terjadinya gerakan yang mendadak ataupun yang tidak mendadak dari lempeng tersebut. Nah, lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi akan mengalami berbagai macam aktivitas seperti pergeseran dan juga tumbukan. Semua pergerakan dari lempeng tersebut akan menimbulkan berbagai macam dampak, apalagi jika kekuatan itu sangat besar. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya pegunungan, limbah, lipatan, maupun patahan. Dan tidak lupa juga akan mengakibatkan adanya getaran yang sangat besar dan bisa kita rasakan sampai ke permukaan bumi. Nah, itulah yang disebut gempa. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu terasa getaran di permukaan bumi. Nah, getaran yang kita rasakan itulah yang namanya kita sebut sebagai gempa bumi tektonik. Yang mana gempa bumi tektonik ini biasanya memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi itu balik lagi ke seberapa dalamnya lempeng tersebut. Nah, itulah beberapa tahapan dimulai dari sebelum terasanya gempa tektonik sampai terasanya gempa tektonik di permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari gempa bumi tektonik. Nah, yang pertama itu adalah gempa bumi tektonik itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Pada umumnya, gempa bumi tektonik ini memiliki kekuatan hingga 4 skala Richter. Nah, gempa bumi tektonik ini juga memiliki bentuk gelombang yang berbeda dan juga struktur gempanya itu vertikal, makanya guncangan demi guncangan itu lebih terasa daripada gempa-gempa yang lainnya. Nah, yang kedua, gempa tektonik itu bersifat merusak. Nah, walaupun berkekuatan kecil, tapi dampak yang ditimbulkan terhadap kerusakan itu sangat besar. Hal inilah yang menyebabkan pola gelombang gempa yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan.
Yang ketiga, datangnya tiba-tiba. Gempa bumi tektonik ini datangnya tiba-tiba karena disebabkan oleh pergerakan lempeng yang terjadi di dalam bumi, sehingga tidak bisa diprediksi kapan akan terjadinya gempa bumi tektonik. Berikut tanda-tanda dari gempa tektonik. Yang pertama, timbulnya awan yang tidak biasa di langit. Yang kedua, terjadinya gangguan elektromagnetik. Lalu hewan-hewan bertingkah laku tidak biasa. Dan yang terakhir, air laut surut. Dampak yang pertama itu ada tsunami. Kenapa? Karena gempa bumi itu merupakan faktor utama penyebab terjadinya tsunami. Semakin besar kekuatan si gempa bumi ini, akan semakin besar kemungkinan terjadinya tsunami. Dan juga dipengaruhi oleh jarak dari pusat terjadinya gempa bumi ke lautan. Nah, selanjutnya ada longsor. Longsor itu mengakibatkan adanya getaran atau guncangan yang kuat di permukaan bumi, sehingga bisa menimbulkan bencana alam lain seperti jatuhnya tanah maupun batu-batuan ke jalanan, sehingga bisa menimbulkan beberapa korban jiwa. Nah, selanjutnya ada banjir, yang mana getaran atau guncangan tersebut dapat mengakibatkan air itu keluar dari waduk dan danau itu tidak bisa menampung air lagi, sehingga air tersebut keluar ke daerah yang lebih rendah dan mengakibatkan banjir. Nah, selanjutnya ada kebakaran yang diawali dengan adanya gempa bumi, sehingga terjadinya robohnya bangunan-bangunan dan aliran listrik terputus, juga tabung gas itu bocor dan mengakibatkan kebakaran. Nah, selanjutnya ada dampak dari gempa bumi, yaitu kerusakan lingkungan. Nah, bisa kerusakan bangunan, kerusakan lapisan tanah, dan juga semua yang ada di atas permukaan bumi ini mengalami kerusakan. Itu gempa bumi itu bisa mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, bisa karena longsornya atau bisa karena reruntuhan dari bangunan-bangunan, dan juga bisa terjebak di dalam suatu rumah atau bangunan. Nah, sebagai informasi tambahan, saya ingin mengedukasi teman-teman mengenai prosedur jika terjadinya gempa. Yang pertama yaitu jauhi jendela, kaca, ataupun benda-benda berat. Yang kedua, padamkan api segera. Yang ketiga, pastikan pintu keluar itu terbuka dan tidak terhalangi. Yang keempat, jika kita berada di tempat tidur, kita jangan bergerak, tapi kita tutup kepala kita dengan bantal. Lalu merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Yang keenam, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Dan berpeganglah di salah satu kaki meja. Tunggu sampai getaran tersebut berhenti dan segeralah keluar. Sekian penjelasan saya mengenai proses terjadinya gempa hingga dampak terjadinya gempa tektonik, dan sebagai informasi tambahan juga saya menjelaskan prosedur jika terjadinya gempa. Jika ada salah kata maupun